wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Ayu Puji Lestari dengan nomor NIM 222111227 dari kelas 6C Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjawab soal UAS Hukum Penanaman Modal. Untuk soal yang pertama yaitu jelaskan secara komprehensif pengertian penanaman modal atau investasi menurut perspektif hukum di Indonesia. Uraikan pula asas-asas dan tujuan hukum penanaman modal dalam mendorong pertumbuhan nasional. Jadi, penanaman modal di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Nah, secara hukum penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam baik oleh penanam modal dalam negeri maupun asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Nah, penanaman modal dalam negeri dilakukan oleh WNI, Badan Usaha Indonesia, atau pemerintah Indonesia dengan menggunakan modal dari dalam negeri. Sedangkan penanaman modal asing dilakukan oleh pihak asing dengan modal yang berasal dari luar negeri. Untuk asas-asas penanaman modal sendiri yaitu yang pertama ada kepastian hukum, 2 keterbukaan, 3 akuntabilitas, 4 perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, 5 kebersamaan, 6 efisiensi berkeadilan, 7 berkelanjutan, 8 berwawasan lingkungan, 9 kemandirian, 10 keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, asas kepastian hukum menjadi dasar utama untuk menciptakan iklim investasi yang positif dan kondusif di Indonesia. Jadi untuk selanjutnya tujuan hukum penanaman modal yaitu yang pertama itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, 2 menciptakan lapangan kerja, 3 meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, 4 meningkatkan daya saing dunia usaha nasional, 5 meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, 6 mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, 7 mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi real baik dari dana dalam negeri maupun luar negeri. 8 meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, dengan demikian hukum penanaman modal tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga memastikan pemerintahan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan nasional. Selanjutnya untuk soal yang kedua yaitu bagaimana regulasi penanaman modal di Indonesia termasuk insentif dan pembatasan secara efektif mempengaruhi tingkat investasi domestik dan asing serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi, regulasi penanaman modal di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan turunannya mengatur insentif seperti kemudahan pajak, perizinan, fasilitas kawasan ekonomi khusus, dan pembatasan bidang usaha tertentu untuk asing atau dalam negeri. Nah, insentif mendorong investasi domestik dan asing dengan mengurangi hambatan dan biaya, sehingga investasi meningkat. Pembatasan menjaga kepentingan nasional dan sektor strategis. Dampaknya regulasi yang jelas, insentif menarik, dan pembatasan yang tepat meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, transfer teknologi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk soal yang ketiga yaitu sejauh mana kepastian hukum dan penegakan kontrak dalam rezim penanaman modal di Indonesia mempengaruhi kepercayaan investor dan berkelanjutan investasi jangka panjang serta implikasinya terhadap stabilitas ekonomi. Jadi kepastian hukum dan penegakan kontrak. Kepastian hukum merupakan asas utama dalam penanaman modal di Indonesia yang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi investor. Penegakan kontrak diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan, arbitrase, atau forum lainnya yang disepakati. Nah, pengaruh terhadap kepercayaan investor dan berkelanjutan investasi itu kepastian hukum dan penegakan kontrak yang efektif meningkatkan kepercayaan investor baik domestik maupun asing untuk menanamkan modal dalam jangka panjang. Nah, hal ini menciptakan iklim investasi yang stabil dan kondusif, yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan investasi dan stabilitas ekonomi nasional.
Jadi sebaliknya, ketidakpastian hukum, birokrasi yang rumit, atau lemahnya penegakan kontrak dapat menurunkan minat investasi dan mengganggu stabilitas ekonomi. Selanjutnya yang keempat, analisislah hak dan kewajiban investor baik domestik maupun asing berdasarkan ketentuan hukum penanaman modal di Indonesia dan bagaimana keseimbangan antara hak dan kewajiban ini diatur untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan bertanggung jawab. Jadi untuk hak investor di Indonesia baik domestik maupun asing sendiri memiliki hak yang pertama, mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. 2. Mendapatkan kepastian hukum, perlindungan, dan fasilitas sesuai peraturan perundang-undangan. 3. Memperoleh informasi yang terbuka dan akurat terkait investasi. 4. Memindahkan dananya ke luar negeri setelah memenuhi kewajiban. Selanjutnya untuk kewajiban investor sendiri meliputi yang pertama itu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaporkan kegiatan usahanya secara berkala, terus melindungi lingkungan hidup dan memenuhi standar kelestarian lingkungan, dan melindungi hak-hak pekerja serta mengutamakan tenaga kerja lokal, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Nah, untuk keseimbangan hak dan kewajiban sendiri itu di Indonesia mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban investor melalui prinsip perlakuan yang sama, kepastian hukum, dan akuntabilitas. Perlindungan hak investor dijamin untuk menciptakan iklim investasi yang menarik, sementara kewajiban diberlakukan untuk memastikan investasi berjalan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Nah, hal ini penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, adil, dan berkelanjutan sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat dan lingkungan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.